Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan roh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini Mazmur 90 ayat yang ke-8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajahmu. Dalam bahasa Batak Tua dikatakan demikian. Nunga dibahen ho hazahaton nami tu jolom. Dosa nami akan nabuni tu hatiuron nibohim. Demikian firman Tuhan. Ketika mempersiapkan renungan ini, Bapak Ibu, saya teringat akan suatu scene dalam film The Avengers. Ketika Hulk datang dengan marahnya kepada Loki. Loki menyuruh, "Stop, I am God," kata Loki. Tapi justru yang lucu adalah ketika Hulk segera menangkap kaki Loki dan membanting ke kanan ke kiri. Dan Loki tidak berdaya. Dan sambil pergi, Hulk mengatakan, "God sucks," katanya. Terima kasih Tuhan. Itu menggambarkan suatu kesombongan orang yang menganggap dirinya Tuhan dan Maha Kuasa tidak bisa dikalahkan. Ternyata kalah. Dan betapa banyaknya gambaran itu dalam kehidupan kita, bukan? Ingat kisah Titanic? Ketika yang membuat kapal Titanic mengatakan dengan sombongnya bahwa tidak ada yang bisa membuat kapal ini karam, bahkan Tuhan sekalipun. Nyatanya malam itu kapal karam. Demikian juga kalau kita ingat yang banyak mengagumi Mike Tyson ketika dia mengatakan, "Ketika saya di atas ring, I am God," katanya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Orang sering jatuh ke dalam kesombongan diri ketika dia menganggap dirinya adalah Maha Kuasa, berkuasa atas segalanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Akulah segala-galanya. Dan itu yang membuat sebenarnya manusia lupa akan dirinya, bahwa dia adalah fana, mortal. Mazmur 90 mungkin yang terkenal, yang Bapak Ibu ingat, adalah yang ayat 10-nya mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat ya 80 tahun. Atau Mazmur 90 ayat 12 yang mengatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Tapi sesungguhnya kalau kita baca seluruhan Mazmur 90, ini adalah suatu nyanyian dari Musa yang menggambarkan betapa kita membutuhkan Tuhan, Allah kita. Dan Allah kita itu sesungguhnya adalah rumah, home bagi kita. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan perteduhan. Tapi dalam bahasa asing atau bahasa yang lainnya, bahasa aslinya bahkan mengatakan Allah itu adalah rumah bagi kita, di mana kita diterima apa adanya. Dan mari kita ingat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, awalnya manusia itu diciptakan Tuhan dengan sungguh amat mulia. Dia menjadi gambaran Allah yang hidup dan dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Merawat ciptaan dan hidup dalam hadirat Tuhan. Tapi manusia dengan sombongnya memilih untuk mau menjadi sama seperti Allah. Maka tidak heran, kesombongan itu adalah banyak sekali yang membuat orang jatuh ke dalam dosa. Dan Mazmur 90 mengingatkan kita kan hal itu. Tapi sekalipun kita mortal, sekalipun kita memberontak kepada Allah, Allah telah menunjukkan bahwa kepada kita yang lemah ini dan bodoh ini, Allah menunjukkan jalan kembali ke rumah itu, ke tempat perteduhan sesungguhnya, yaitu Allah. Bahkan di ayat renungan hari ini dikatakan, "Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, bahkan yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu." Mengatakan bahwa Tuhan melihat kita loh. Tuhan memperhatikan kita. Dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Justru dari situ kita nggak usah takut. Nggak usah takut dosa kita ketahuan. Bukan. Karena itu akan ketahuan memang. Tapi mari kita lihat betapa Tuhan memperhatikan kita. Allahmu, Allahku memperhatikan kita. Kata Allah yang sering kita pakai dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Bataknya Dewata, tulisannya sesungguhnya Dewata, menggambarkan gini, Allah bagi kita adalah sumber hidup, sumber dari segala kuasa yang ada padanya itu yang memberi kita hidup. Sekalipun kita ini lemah dan mati, kekuatan kita juga akan semakin menurun, tapi sumber hidup kita adalah Allah. Tuhan, bayangkanlah, kita yang tidak ada apa-apanya, yang adalah debu dan tanah, tapi mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini adalah kabar gembira bagi Bapak dan Ibu.
Tuhan memperhatikan kita. Dan syukur kepada Kristus. Dia membuka jalan kepada rumah itu, bukan? Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melewati aku. Yesus adalah jalan ke rumah itu. Bahkan Yesus mengatakan, banyak tempat di rumah Bapa. Aku pergi sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, engkau berada. Terima kasih Tuhan. Kita punya Allah, sumber hidup kita. Kita punya Yesus, sang jalan kehidupan itu. Dan juga Yesus adalah Tuhan kita yang telah menebus kita. Sehingga kita beroleh tempat di rumah Bapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarilah kehidupan kita sangat membutuhkan Tuhan. Sehingga kesalahan apapun itu, kelemahan apapun, lebih baik bawa kepada Tuhan. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan dan akui di hadapan Tuhan. Sehingga kita mengakui keterbatasan dan kelemahan kita. Dan kita mau memuliakan Dia. Dan tinggal dalam kemuliaan. Dan itu lebih baik daripada kita lebih memilih menjauh dan tinggal dalam dosa. Tinggallah tetap di dalam Tuhan, sumber kehidupan kita, rumah kita, yang menerima kita padanya, bahkan memeluk kita dengan kasih-Nya. Dan Dia menyambut kita kalau kita mau kembali kepada-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Kami yang lemah ini, kami yang penuh dengan dosa, Tuhan terima kembali. Adalah karena kasih dan kebesaran Tuhan. Tuhan ajarlah kami, supaya kami menghitung hari-hari kami. Dan kami boleh beroleh bijaksana dalam kehidupan kami yang sementara ini. Sehingga kami pakai waktu kami yang ada untuk memuliakan Tuhan. Untuk hidup bergantung pada Tuhan, bahkan untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Sehingga semua orang boleh memandang kepadamu ya Bapa, dan juga beroleh kehidupan. Berkati kami sepanjang hari ini, sertai kami dalam semua aktivitas dan pekerjaan. Kiranya Engkau dimuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.